Kisah dibuka dari mimpi buruk yang dialami oleh seorang wanita bernama Jen, di mana wanita cantik ini merupakan pasien rumah sakit khusus untuk orang-orang yang mengalami depresi, bahkan hampir gila. Jen merupakan tipe orang yang selalu ingin melakukan bundir saat mengalami putus asa dalam menghadapi setiap masalah hidup. Diketahui telah setahun lebih Jen berada di tempat yang berlokasi di tengah hutan itu. Saking udah terbiasanya, Jen pun terlihat sangat dekat dengan para pasien yang lain. Dan karena kondisi Jen udah membaik, dia pun diperbolehkan untuk pulang. Suatu malam Jen menyelinap ke ruangan obat, tapi entah apa yang dia rencanakan. Di sana Jen mengambil beberapa jenis obat dari ruangan obat itu. Dan inilah Survive. Keesokan harinya, Jen bersama pasien lain mulai menjalani sesi curhat yang dibimbing oleh seorang dokter yang kita sebut aja Dokter Ipul aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, di mana sesi curhat ini merupakan sesi yang terakhir kalinya. Di sana terlihat seorang pria yang begitu anggun, menceritakan kegagalan operasi plastiknya di masa lalu. Atas hal itu membuat dia depresi karena harus meninggalkan karirnya sebagai model. Oh, good. Kemudian tibalah giliran Jen untuk bercerita, dan Jen menceritakan bahwa dia lahir dari keluarga yang banyak tewas akibat bundir. Gak cuma sang nenek, ayahnya pun tewas setelah melakukan aksi konyol itu. Rentetan kejadian tersebut sangat mempengaruhi, bahkan menjadi cikal bakal kerapuhan mental Jen. Get a room, ladies. Akhirnya diketahui bahwa Jen telah merencanakan sesuatu dalam penerbangan saat pulang nanti. Gak lama Jen udah bersiap dengan semua barangnya dan langsung diantar pergi menuju bandara oleh pihak rumah sakit. Setelah dinyatakan sembuh, ternyata Jen berniat untuk mengakhiri hidupnya dalam penerbangan, di mana faktanya Jen belum sembuh karena masih selalu dihantui oleh masa lalu. Setibanya di bandara, Jen bertemu dengan seorang wanita yang berbahagia karena baru aja menikah. Waduh, ironis sekali ya, di mana orang lain sibuk berjuang agar ingin hidup bahagia, Neneng Jen malah ingin bundir. Aduh, kenapa atuh Neneng Jen, Neneng Jen? Gak lama kemudian Jen berkenalan dengan seorang pria bernama Paul, dan tampaknya Paul seperti punya getaran-getaran naksir melihat keaduhaian Jen. Sementara itu Jen berlaga so asik pada Paul, seolah-olah menutupi rencana mengerikannya dalam pesawat nanti. Beberapa saat kemudian, Jen mulai menaiki pesawat saat cuaca terlihat mendung dan sungguh gak diduga, ternyata Paul mendapat kursi tepat di samping Jen. Obrolan mereka pun berlanjut dan Jen sangat terhibur oleh Paul yang baik hati dan sangat menyenangkan. Kemudian saat pesawat udah take off, Paul tertidur dan Jen terlihat menuliskan sebuah surat untuk Paul sebagai teman barunya. Dalam surat itu bertuliskan bahwa Jen berterima kasih pada Paul karena telah menjadi teman baik yang terakhir baginya. Setelah menulis surat, Jen diam-diam menyimpan surat tersebut ke dalam saku Paul. Kemudian Jen yang udah membulatkan tekad untuk melakukan aksi nekatnya pergi ke toilet di saat semua penumpang tertidur. Aduh, hampir keceplosan, dan ternyata beberapa obat yang Jen curi dari ruangan obat tempo hari merupakan rencananya untuk bundir.
Tapi saat Jen akan bundir, tiba-tiba pesawat berguncang. Ternyata diketahui bahwa guncangan barusan berasal dari pesawat yang mengalami kerusakan. Seorang pramugari pun meminta Jen agar segera keluar, hingga keadaan ini pun pada akhirnya harus membuat Jen menunda rencana konyolnya. Ketegangan pun mulai terjadi saat pesawat mulai hilang kendali disertai guncangan yang hebat hingga Jen dan para penumpang berteriak ketakutan. Lah, katanya Jen pengen mati, kok teriak? Aduh! Hingga pada akhirnya pesawat itu pun nyungsep di sebuah pegunungan es dengan ketinggian yang entah berapa, bahkan disertai cuaca yang sangat ekstrim. Secara mengejutkan, Jen yang masih dalam toilet ternyata berhasil selamat dari insiden tersebut. Meskipun Jen mengalami luka yang sempat membuatnya pingsan, seketika saat itu Jen mendengar suara teriakan seorang wanita dan langsung keluar untuk memastikannya. Jen melihat seorang wanita yang pernah dia temui di bandara, dan gak lama wanita itu langsung tewas karena mengalami pendarahan yang sangat serius. Di tengah badai salju, Jen menemukan banyak sekali korban tewas akibat insiden tersebut. Saat Jen merasa sangat ketakutan, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan seorang pria yang minta tolong. Dan ternyata itu adalah Paul yang tertimpa puing-puing pesawat. Jen pun segera membantu Paul dan dengan kekuatan panik, Jen berhasil menyingkirkan puing-puing pesawat itu. Setelah menyelamatkan Paul, mereka pun berusaha menyelamatkan diri dari cuaca yang setara kulkas mahal. Kemudian mereka menuju ekor pesawat untuk dijadikan tempat berlindung, dan Paul mengecek rasa sakit akibat tulang rusuk yang patah, dan karena gak ada yang bisa dilakukan, mereka hanya berbagi kehangatan dari dinginnya badai salju. Di keesokan hari, Jen sangat terkejut melihat puing pesawat dan jasad-jasad di sana yang mulai tertimbun salju. Jen pun gak mengerti kenapa orang yang ingin hidup malah mati, sementara dia yang ingin mati justru malah selamat dari maut. Paul pun mencoba menasihati Jen dan mulai menenangkannya. So do I. Okay? So do you. Beberapa saat kemudian, Paul kesal karena Jen malah duduk santuy dan gak mau diajak pergi. Paul menjelaskan jika mereka terus di sini akan sulit ditemukan karena badai salju akan mempersulit pencarian tim SAR. Paul terus membujuk dan memaksa Jen agar segera pergi, tapi saat Paul pergi, Jen mengikutinya sambil membawa pecahan kaca untuk melanjutkan rencana bodohnya. Gak lama dari itu mereka menemukan jalan buntu, tapi Paul mengajak Jen dan meyakinkannya agar menuruni tebing tersebut. Paul merasa mereka harus terus menuruni gunung agar bisa mencari bantuan, dan karena gak ada cara lain, Jen pun memberanikan diri menantang bahaya. Gak hanya sampai di situ, ternyata mereka harus menemukan jalan atau jalur yang sangat-sangat ekstrim, di mana saat itu Jen sangat ketakutan untuk melangkah karena tebing yang sangat curam. Jen juga merasa mulai khawatir dengan arahan dari Paul yang menjadi pemandu dadakan, hingga sempat terjadi momen yang cukup dramatis di antara mereka, tapi pada akhirnya Jen berhasil melawan rasa takutnya dan terus melangkah. Saat mulai putus asa, secara gak disangka Paul menemukan sebuah solusi saat melihat sebuah pohon yang menjulang di hadapannya. Paul mengajak Jen agar melompat ke pucuk pohon itu, dan jelas aja batin Jen seketika gemetar dengan rencana yang sangat-sangat ekstrim tersebut. Ayolah, katanya mau mati, tapi karena gak ada jalan lain, Paul langsung memberikan contoh dan tiba-tiba... Melihat Paul yang baik-baik aja, Jen memberanikan diri untuk melakukan hal yang sama, hingga setelah kekorosokan,
Apa itu kokorosokan? Dari puncak sampai bawah, ternyata Jen berhasil selamat. Gak lama kemudian, Paul menemukan obat-obatan Jen yang terjatuh. Jen berkata bahwa obat-obatan itu sebelumnya akan dia gunakan untuk bundir di pesawat. Tentu Paul pun penasaran dengan alasan Jen yang terus-terusan ingin mati. Tapi daripada kembali cekcok, Paul segera mengajaknya melanjutkan kembali perjalanan. Di tengah perjalanan, Paul menemukan sebuah gua untuk beristirahat, tapi tiba-tiba mereka dikejutkan saat melihat ribuan kubik salju bergemuruh melesat ke arah mereka. Setelah diterjang longsoran salju, Paul yang selamat segera mencari Jen yang terkubur salju. Beruntung Paul dapat menemukan Jen walaupun dalam kondisi pingsan. Sebelum badai salju datang kembali, Paul segera membawa Jen ke dalam goa tersebut. Beberapa jam berlalu, Jen yang baru sadar berterima kasih karena Paul telah menyelamatkannya. Saat Paul merasa menjadi superhero, dia berkata bahwa sebenarnya dia menaruh lope pada Jen, bahkan sempat merekayasa kursi pesawat agar bisa duduk bersama Jen. Was smitten the moment I saw you. Saat kedua insan jomblo ini berbunga-bunga, Jen menceritakan kejadian yang selama ini terus menghantuinya, di mana pada saat kecil Jen mendengar suara tembakan dari perbuatan sang ayah yang mengakhiri hidupnya. Jen pun mengakui bahwa dia masih polos dan gak kuasa melihat lubang di pelipis ayahnya, dan akibat hal itu Jen menjadi rapuh sampai saat ini. Mendengar hal itu, Paul sangat gak menyangka dengan kisah sedih yang dialami oleh Jen. Setelah curhat-curhatan, Paul tiba-tiba merasakan nyeri yang sangat hebat pada tulang rusuknya. Ternyata cedera yang dialami Paul semakin parah hingga merasakan nyut-nyutan yang sangat hebat, dan Paul mulai putus asa. Keadaan pun menjadi terbalik dan kini Jen malah memberikan semangat hidup pada Paul agar jangan menyerah. Kemudian Jen pun berusaha menenangkan Paul dengan memeluknya. Pada keesokan hari, mereka melanjutkan perjalanan walaupun dalam keadaan yang terluka. Di tengah perjalanan, Paul yang mulai melemah menyarankan agar menuju sungai karena biasanya sungai dekat dengan pemukiman. Gak lama berselang dari kejauhan, Paul menemukan sebuah sungai, tapi hal gak diduga menimpa Paul yang saat itu kegirangan. Dia malah terjatuh hingga mengalami patah tulang pada tangannya. Jen yang merasa khawatir segera menghampiri dan memberikan pertolongan pertama dengan mengikat lengan Paul bersama ranting pohon guna untuk penyangga sementara. Terlihat Jen semakin khawatir karena luka yang dialami Paul malah bertambah dan mereka pun beristirahat karena hari mulai gelap. Pada momen itu Jen merasakan sesuatu yang sangat istimewa atas kehadiran Paul. Berkat Paul, Jen menemukan arti dari sebuah perjuangan agar terus bisa bertahan hidup. Nah, gitu dong. Di hari berikutnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju sungai. Tapi sangat disayangkan, luka Paul semakin parah. Bahkan Paul merasa bahwa dia udah gak kuat lagi. Paul menyerah dan merasa bahwa dia lagi sekarat, dan Paul meminta Jen agar pergi tanpanya. Mendengar permintaan Paul, Jen sempat menolak untuk meninggalkannya sendirian di sana karena Jen merasa gak tega melihat penderitaan Paul setelah berjuang sejauh ini. You gotta go, okay? You gotta leave now. Momen mengharukan terjadi di mana Paul berkata bahwa Jen harus pergi sendiri karena dia udah gak bisa lagi menahan rasa sakit. Hingga pada akhirnya Jen yang gak kuasa menahan tangisan memenuhi permintaan Paul. Tapi sebelum pergi, Jen sempat memberi kecupan kening terakhir pada Paul.
Kemudian setelah Jen berhasil menuruni pegunungan, kini dia mulai melewati hutan dan ternyata malah bertemu dengan seekor ajag atau anjing hutan. Aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan, di mana saat itu Jen mencoba menaiki sebuah pohon. Dengan cepat Jen mengambil ranting pohon dan dijadikan senjata agar bisa mengusir hewan buas tersebut. Setelah hewan itu pergi dan situasi dirasa udah aman, secara tiba-tiba ketegangan kembali terjadi karena ternyata hewan itu kembali mengejar Jen. Dengan terpaksa Jen memutuskan untuk buy-one dengan hewan tersebut. Jen sempat kewalahan tapi berbekal pecahan kaca yang selalu dia bawa, pada akhirnya Jen bisa menghabisi hewan buas itu. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Jen kembali melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, dia menemukan sebuah jalanan setelah menyusuri sungai. Tapi karena kondisi badan udah sangat lemas, pada akhirnya pandangan Jen semakin kabur dan Jen terjatuh pingsan di tengah jalan. Beberapa saat kemudian, tim SAR akhirnya menemukan Jen dan membawanya ke rumah sakit. Alhamdulillah, tapi Jen terus menyebut nama Paul yang entah bagaimana nasibnya. Dua hari kemudian Jen akhirnya tersadar dan melihat sang ibu udah ada di dekatnya. Tentu Jen adalah satu-satunya korban yang selamat dari insiden pesawat yang naas itu. Jen segera menanyakan keadaan Paul dan betapa terkejutnya Jen saat sang ibu berkata bahwa Paul udah ditemukan dalam keadaan tewas. Aduh, kemudian sang ibu memberikan sebuah surat yang ditemukan tim SAR di samping jasad Paul. I'm so grateful to have had you be mine. You know I found your note from the plane. Dalam surat tersebut, Paul merasa kagum dengan semangat hidup Jen meskipun keadaan hampir mustahil untuk selamat. Paul menceritakan tentang surat pemberian Jen saat berada di pesawat yang sebenarnya udah dia baca dan Paul gak menyangka bahwa Jen akan menjadi orang terakhir yang dia ajak bicara. Dan seperti yang kita tahu, Jen menuliskan surat bahwa Paul adalah orang terakhir yang dia ajak bicara. Wah, jadi kebalik gitu ya. Dari kejadian ini, Jen telah berubah dan lebih menghargai tentang arti sebuah kehidupan. Berawal dari masa lalu yang kelam, Jen tumbuh menjadi pribadi yang selalu menganggap murah kehidupan yang dia jalani. Hingga dulu Jen yang selalu berusaha untuk bundir mengharuskan sang ibu memasukkannya ke rumah sakit khusus. Tapi setelah insiden pesawat dan pertemuannya dengan Paul akhirnya merubah jati diri Jen menjadi sosok yang tegar dan lebih bisa menghargai sebuah kehidupan. Dia pun kini bisa berkumpul dengan satu-satunya orang yang selama ini menyayanginya dengan sangat tulus, yaitu ibunya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, untuk kalian semua yang saat ini lagi merasakan atau menghadapi suatu hal yang bikin kalian stres, depresi, atau bahkan ketakutan, ketahuilah bahwa gak ada yang baik-baik aja di dunia ini. Semua lagi berjuang dengan masalahnya masing-masing dan kita hanya saling sangka satu sama lain aja. Jangan menyerah, tetap yakin, tetap berjuang. Semua pasti indah pada waktunya. Ingat, jangan lemah, oke? Oke, bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.